Pada tahun 2022, sebanyak 68,68% masyarakat Kota Bogor belum mendapatkan sanitasi air bersih yang layak. Dari instalasi komersial masuk itu yang barengan dengan ada masak. Kotor aja sih, kotor banyak daun-daun. Mendapatkan air bersih terkadang seperti menjalani petualangan tanpa akhir, seolah air bersih adalah harta karun yang hanya bisa diandalkan oleh sedikit orang yang beruntung. Seolah-olah air bersih hanya untuk kalangan tertentu. Tapi, apakah kita harus menunggu air bersih menjadi barang mewah sebelum kita sadar akan betapa pentingnya memperlakukannya sebagai hak bersama? Saya pikir PDAM Kota Bogor terutama sudah mengupayakan semaksimal mungkin apa yang menjadi perintah dari pemerintah Kota Bogor atau instruksi dari pemerintah Kota Bogor, khususnya untuk melayani akses air minum kepada masyarakat Kota Bogor tentunya ya, dan saya yakin untuk seluruh PDAM di Indonesia juga sama gitu. Semua dikembalikan kepada kondisi masing-masing wilayah. Ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu yang sangat penting. Pemerintah Kota Bogor mengupayakan 100% akses air bersih tercapai kepada seluruh warga Kota Bogor. Diwajibkan untuk memakai PDAM, makanya di warga yang belum memiliki pun biasanya kita ada program, entah itu dari DAK, dana. Namun, sebagian dari masyarakat masih memilih untuk menggunakan air sumur atau ledeng karena berbagai alasan. Salah satunya adalah ekonomi dan tradisi. Gak bayar, gak bisa bayar gitu. Kekeringan pas pakai air sumur. Pernah. Paling ada 2 ember, 3 ember. Pas ngambil. Sanitasi air bersih merupakan upaya sistematis untuk membersihkan dan menjaga kualitas air agar aman untuk digunakan oleh manusia. Sanitasi air bersih penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penularan penyakit yang terkait dengan air, dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sering menetapkan pedoman dan standar untuk memastikan air bersih memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan. Masyarakat menggunakan berbagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air sumur, air PDAM, atau bahkan masih ada yang menggunakan air hujan langsung untuk kebutuhan air sehari-hari. Pakai air ledeng di masjid, ngambil di bak, di pancuran. Untung Kenapa? minta ke si bapak, suka minta buat masak. Pakainya bukan sumur pribadi, jadi banyaknya sumur-sumur Seperti itu ya, dipakai bersama-sama ya Pak? bersama. Bukan Kalau yang pakai sumur- alat jet pump gitu. Makanya tadi ditanya peruntukannya untuk apa, khawatirnya kan sekarang ada undang-undang baru ya terkait untuk izin. Tantangan dalam mendapatkan air bersih melibatkan akses terbatas ke sumber air yang aman. Air yang kurang bersih dapat menyebabkan sejumlah dampak kesehatan serius. Beberapa dampak tersebut melibatkan penularan penyakit melalui air yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Kesehatan masyarakat sangat tergantung pada akses yang memadai terhadap air bersih, dan kualitas air yang buruk dapat memicu masalah kesehatan serius. Maka dari itu, pemerintah setempat mengupayakan 100% warga Kota Bogor untuk menggunakan PDAM. Yang ada bakterinya, dia ada yang hijau ini, itu tuh bakteri E. coli. Terus yang warna merah-merah itu dia tuh coliform. Ada bilik merah itu coliform. Jadi yang kita hitung itu yang warna hijau ini untuk E. coli. Nanti satu lagi kita uji total coliform itu gabungan antara yang merah sama yang biru sama yang hijau ini. Itu total coliformnya. Ini air dari konsumen biasanya, sampel kayak sumur atau air sungai yang mau dipakai gitu misalnya, atau air dari air sendiri gitu. Ya, yang pertama adalah rencana bisnis perusahaan, gitu ya. Ada yang jangka pendek atau
program tahunan. Kemudian ada program jangka panjang, mulai dari 5 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun. Itu untuk memastikan keberlangsungan penyediaan air kepada masyarakat. Yang kedua, kita PDAM Kota Bogor khususnya selalu melakukan pemeriksaan kualitas air di setiap instalasi kita. Kemudian kita selalu memeriksa kualitas air di reservoir-reservoir kita. Yang ketiga, kita selalu memeriksa kualitas air di titik-titik tertentu yang sudah ditentukan, titik-titik terjauh, untuk memastikan bahwa air ini masih tetap layak untuk dikonsumsi, gitu ya. Nah, bagaimana itu untuk tetap konsisten? PDAM Kota Bogor juga kan sudah terakreditasi seperti ISO, gitu ya. Dari mulai prosesnya, kemudian dari SDM-nya itu sudah diatur sedemikian rupa. Semuanya itu kembali untuk memastikan layanan air kepada masyarakat Kota Bogor ini harus terus-menerus sampai terlayani 100%, gitu. Standar pH untuk air bersih yang diakui secara internasional berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Standar ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara kebutuhan organisme akuatik dan kesehatan manusia. pH air yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi ketersediaan nutrisi bagi organisme akuatik, merusak ekosistem perairan, dan mempengaruhi efektivitas pengolahan air untuk konsumsi manusia. Sanitasi air bersih dengan pH yang layak membawa dampak positif yang signifikan, termasuk bagi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Mengutamakan sanitasi air bersih dengan memperhatikan pH yang layak adalah investasi dalam kesehatan masyarakat, berkelanjutan lingkungan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sumur sih lebih enak. Kurangannya paling kayak kotor aja sih, kotor, banyak daun-daun yang kotor yang jatuh-jatuh dari si pinggirannya tembok sih. Air sumur belum tentu sebaik air PDAM. Kenapa? Ya, kita tidak tahu jarak septic tank dengan sumur kita jauh atau enggak, terjadi pencemaran atau enggak. Kalau dari PDAM kan sudah dijamin, karena setiap proses itu kita lakukan pemeriksaan secara shift, berarti 1 kali 24 jam itu dicek 3 kali dalam 1 hari ya. Peran masyarakat dalam mempertahankan sanitasi air bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan berkelanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan sanitasi air bersih dan tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga pH air untuk sanitasi air bersih dan sumber daya air yang sangat berharga.